Ketika keluar dari kamar mandi, aku terkejut melihat seorang wanita tua yang kemudian tiba-tiba muncul di hadapanku. Nenek itu mengerutkan keningnya sambil menarik-narik rambutnya sendiri. Mulutnya berulang kali menyebut tentang kematian dan juga menyebut tentang warisan tanah dan harta benda yang aku... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mukhtar. Malam ini, ya ini sekarang bukan, sekarang malam Senin ya. Ini sekarang saya mau cerita kisah horor. Jadi saya ini dapat kisah ini dari Facebook. Tiba-tiba cerita ini tampil di beranda Facebook saya. Ya, saya coba untuk kemudian ceritakan lagi. Saya ingin sajikan buat teman-teman. Jadi kisah yang mau saya ceritakan ini kisah antara Atiroh dan Salwa. Atiroh dan Salwa ini adalah orang yang kemudian sudah kerja di kota ya, kemudian dia ingin liburan mengunjungi neneknya yang punya rumah di kampung, dan ketika di kampung itu mendapatkan kejadian-kejadian yang nggak enak gitu teman-teman. Nah, ini saya akan ceritakan, ikuti terus. Tinggal di kota besar dengan banyak tuntutan itu kadang membuat kita itu lelah, sehingga nggak heran kehidupan di desa yang asri, damai itu seringkali dirundungkan oleh para perantau. Hal yang sama juga dialami oleh Atiroh. Ia menyambut gembira ketika diajak temennya yang memintanya menemani pulang ke desa neneknya ini. Gadis itu sangat seneng lantaran sudah lama nggak merasakan suasana desa dan keindahan desa. Namun entah kenapa dalam perjalanan pulang menuju Perlis itu nama kampung sahabatnya ini, hati Atiroh mendadak gelisah. Namun dia memilih untuk diam, tenang karena dia nggak ingin terbawa oleh perasaannya. Sampainya di desa atau di tempat tujuan, Atiroh awalnya dibuat takjub oleh keindahan desa yang nampaknya hijau, kemudian tenang. Namun rasa nggak nyaman kembali menyeruak begitu melihat area rumah nenek Salwa, sahabatnya ini. Rumah berbahan papan yang sudah reot dan usang nampaknya menurunkan rasa semangatnya. Nggak sampai di situ, rumah yang ternyata terletak persis di depan perkebunan sawit itu terpisah jauh dari tetangga-tetangganya. Sudah seolah nampaknya menyeramkan, rumah tetangga jauh, daerahnya cukup sepi, perasaan tenang yang diharapkan Atiroh berubah menjadi ngeri. Saat malam yang sangat gelap dan sunyi, bahkan lampu jalan yang ada pun gak berfungsi, sehingga membuat suasana juga tambah seram. Malam pun menghampiri, seolah menyadari bahwa Atiroh yang resah, Salwa tiba-tiba bercerita tentang tingkah laku segelintir warga kampung neneknya ini. Menurut Salwa, sebagian orang di desa ini suka melakukan syirik seperti menyimpan pusaka, melihara jin. Bahkan menurut Salwa, neneknya juga sering sekali menerima gangguan. Tapi neneknya sudah biasa, sehingga sudah gak kaget lagi lah dengan seperti itu. Sehingga Salwa meminta Atiroh untuk nggak merasa khawatir ketika nantinya melihat atau mendengar sesuatu. Saat itu jika mengikut kata hati, Atiroh benar-benar menyesal ikut ke kampung neneknya ini. Ceritanya malah membuatku tampak nggak bisa tidur, kata Atiroh. Benar saja, sekira jam 2 pagi, tiba-tiba aku merasakan ingin buang air kecil. Dia pun memberanikan diri ke kamar mandi yang posisinya pas di depan rumah, di tempat tidur. Pada awalnya Atiroh ingin membangunkan Salwa, tetapi dia nggak enak, nggak sampai hati karena melihat Salwa ini sudah tidur nyenyak. Ketika keluar dari kamar mandi, aku terkejut melihat seorang wanita tua yang kemudian tiba-tiba muncul di hadapanku. Nenek itu mengerutkan keningnya sambil menarik-narik rambutnya sendiri. Mulutnya berulang kali menyebut tentang kematian dan juga menyebut tentang warisan tanah dan harta benda yang aku pun nggak ngerti persoalan itu, kata Atiroh. Tanpa pikir panjang, Atiroh berlari ke kamar dan membangunkan Salwa, Salwa juga ikut kaget dengan apa yang ada di depannya. Belum reda rasa takut yang dirasakan oleh Atiroh dan Salwa, makhluk itu kemudian menghilang sebelum kedua gadis itu mendengar bunyi kerincing, gelang kaki, dan cakaran di dinding. Atiroh yang menggigil karena ketakutan mendengar suara kerincing itu, kemudian ia berteriak sekuat tenaga. Mengejutkan, makhluk itu kemudian muncul lagi kembali, tepat di depan wajahnya. Di tengah kami berpelukan karena rasa takut menatap wajah nenek tua yang jahat itu, tiba-tiba Salwa muntah darah sebelum pingsan. Untung di rumah itu ada paman, seorang paman yang juga tinggal satu rumah dengan nenek itu. Paman itu langsung pergi memanggil ustadz untuk datang membantu
membantu Salwa, membantu mereka berdua lah. Kedatangan sang ustadz makhluk itu hinggap di tiang tiang rumah itu ya, sambil memandang Salwa dan Atiroh. Namun ketika makhluk itu melihat ustadz datang ke rumah, dia berteriak sebelum kemudian dia menghilang di kegelapan. Padahal katanya ya, ustadz ini belum berbuat apa-apa. Katanya ustadz ini sudah berulang kali datang untuk memulihkan keadaan, tetapi nggak berhasil. Mungkin karena makhluk itu selalu melarikan diri ketika ustadz itu datang untuk memulihkan. Tapi untungnya ada ustadz yang segera memeriksa keadaan Salwa yang sedang pingsan. Usai kejadian, Salwa kemudian bercerita bahwa yang dilihat Atiroh pada malam kejadian itu adalah jelmaan dari saudara neneknya. Ternyata saudara neneknya ini menyimpan dendam karena memperebutkan harta warisan meski sudah mendapatkan bagiannya masing-masing. Saudara neneknya tetap nggak puas. Ia terus mengganggu nenek Salwa dan keluarganya hingga saat ini. Salwa juga menambahkan, saudara neneknya itu sangat suka memakai gelang kaki dan juga tinggal sendirian di desa yang sama. Warga desa juga sudah tahu tentang sikap saudara nenek yang suka membuat syirik hingga banyak yang menjauhinya.